Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sebelum kami menyampaikan kuliah subuh, kami mohon maaf karena yang menjemput kami telat, jadi kami ikut telat. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi maksud dan tujuan untuk mengikuti acara kuliah subuh ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semalam kami menyampaikan bahwa ketika kita memiliki, melaksanakan, mengamalkan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini, terutama kepada manusia, maka kita akan mendapatkan keberuntungan dari Allah. Apa yang kita infakkan akan dibalas oleh Allah. Apa yang kita sedekahkan akan mendapatkan balasan Allah. Apa yang kita berikan pasti akan mendapatkan balasan Allah. Allah tidak pernah bersifat zalim kepada hambanya. Tidak ada dalam sejarah orang yang infak, orang yang sedekah, orang yang jariyah, orang yang wakaf, apalagi orang yang mengeluarkan zakatnya dengan tulus karena Allah, hidupnya menderita. Tidak ada. Justru orang yang mau peduli kepada sesama, orang yang mau berbagi kepada sesama, maka akan mendapatkan balasan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan berkaitan dengan hikmah daripada infak, daripada sedekah, daripada jariyah, daripada zakat, banyak sekali. Salah satu adalah mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat ini sudah pernah dan sering disampaikan oleh penceramah. Ayat ini sering disampaikan oleh mubaligh, oleh dai, oleh daiyah, oleh kiai, oleh ustaz, oleh ajengan, oleh syekh. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa siapa orang yang berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, mendermakan hartanya di jalan Allah, maka balasannya akan diberikan balasan 700 lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini janji Allah. Dan ketika Allah berjanji tidak pernah ingkar. Ketika Allah berjanji pasti akan terjadi. 700 lipat dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lanjutan ayat itu bukan hanya sampai 700, tapi wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan lebih daripada 700. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya ada sebuah kisah di zaman para sahabat. Ada orang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar hidupnya menjadi miskin. Kenapa dia enggak mau kaya? Karena menurut pemikiran dia, kalau kaya, dengan kekayaan itu, dengan harta itu, maka bisa berkurang ibadahnya. Karena harta, akhirnya sholat terlambat karena mengurus harta. Karena harta, maka dia akhirnya tidak tenang dalam hidupnya, bahkan tidur pun tidak nyenyak.
maka dia ingin miskin. Tetapi dengan kemiskinannya itu bagaimana caranya? Dia semakin banyak bersedekah. Di mana ada masjid, di mana ada musola, di mana ada fakir, di mana ada miskin, di mana ada anak yatim, di mana ada terlantar, berbagi dia agar hartanya habis. Apa yang terjadi? Ternyata tidak semakin habis harta itu, justru semakin kaya raya. Subhanallah, semakin kaya raya. Ini menunjukkan bahwa orang yang tulus ikhlas berbagi, hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman Nabi Musa alaihissalam ada salah seorang yang datang, yang agar hidupnya bisa menjadi orang yang kaya raya. Apa pesan Nabi Musa? Kalau kamu ingin menjadi orang yang kaya, perbanyaklah kamu bersedekah. Orang itu menjawab, wahai Nabi Musa, gimana saya mau bersedekah? Saya saja kurang, untuk keluarga saja kurang, untuk anak saja saya kurang, untuk keluarga kurang. Gimana saya bisa bersedekah? Untuk diri saya saja saya kurang. Saya nggak bisa untuk bersedekah. Kata Nabi Musa, kalau begitu laksanakan sesuai dengan keyakinanmu. Akhirnya orang itu tetap hidupnya semakin miskin, semakin miskin dan semakin miskin, semakin susah dan semakin susah. Itu hidup di dunia. Bagaimanakah balasan orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang tidak mau berbagi, orang yang tidak mau bersedekah, orang yang tidak mau berinfak, bahkan orang yang tidak mau berzakat? Allah Subhanahu wa taala pun memberikan penjelasan tentang bahayanya kikir, bahayanya bakhil, bahayanya pelit. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Salah satunya adalah ayat yang tadi kita baca, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 100. Nanti Bapak dan Ibu sepulang dari sini bisa dibuka, atau sekarang yang bawa HP buka ayatnya, surat Al-Isra ayat 100. Itu memberikan penjelasan dan sindiran Allah kepada kita semua. Apakah sindiran itu? Lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Ini sindiran Allah kepada kita. Kata Allah, lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, seandainya kamu memiliki semua gudang-gudang yang Allah punya. Allah punya gudang-gudangnya Allah, harta benda yang Allah miliki itu diberikan semua kepada kamu, kata Allah. Jadi kita memiliki gudangnya Allah. Bagaimana? Idzal amsaktum khasyatal imlak, tetap kita akan menjadi orang yang pelit, tetap kita akan menjadi orang yang bakhil, tetap kita akan menjadi orang yang tidak pernah berderma. Kenapa? Khasyatal infaq, kita takut miskin, kita takut kekurangan, kita takut menjadi orang yang akan menderita. Kenapa? Wa kanal insanu qatura, karena memang sifat manusia adalah pelit. Memang sifat manusia adalah bakhil. Memang sifat manusia adalah kikir. Jadi apalagi kita baru memiliki harta yang kecil, harta yang cuma hanya terbatas. Seandainya kita kaya raya, hidupnya berlimpah hartanya, pasti tetap kita akan pelit. Karena ini adalah sifat manusia. Ini adalah sindiran Allah untuk kita semua. Manusia yang seperti apa yang kikir ini? Manusia yang seperti apa yang pelit ini? Manusia yang seperti apakah yang bakhil ini? Ini adalah manusia yang di dalam hatinya ada sifat munafik.
Di dalam hatinya ada sifat munafik. Antara lisannya tidak sama dengan hatinya, apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang diyakini. Padahal kita sudah mengikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Engkau ya Allah. Itu hanya ucapan belaka, itu hanya kalimat belaka, ternyata tidak mampu untuk dipraktekkan. Orang yang seperti ini adalah orang yang munafik. Makanya Allah memberikan penjelasan dalam surat At-Taubah. Dibuka lagi Al-Qur'annya, surat At-Taubah ayat 67. Innal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Kata Allah, sifat orang munafik itu pertama, sifatnya orang munafik yang pertama apa itu? Ya'muruna bil munkar, mengajak, memerintah kepada yang mungkar-mungkar, mengajak perbuatan dosa, mengajak perbuatan maksiat. Ini sifat yang pertama orang munafik. Sementara kita diwajibkan oleh Allah orang yang beriman untuk mengajak kebaikan, tapi dia mengajak keburukan. Jadi kalau di antara kita ada orang yang gemar mengajak keburukan, berarti ini jelas kita memiliki sifat munafik. Yang kedua, wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah kebaikan. Ada orang berbuat baik ditahan, ada orang ke masjid dipengaruhi, ada orang bersedekah dibicarakan, ya ngapain sedekah, sehingga orang yang bersedekah itu menjadi bingung. Orang yang infak itu akhirnya menjadi pelit. Kenapa? Karena dibicarakan yang tidak baik, ditahan. Mestinya amar ma'ruf nahi mungkar, ini dibalik. Amar ma'ruf nahi mungkar, dibalik. Amar nahi ma'ruf mungkar. Ini luar biasa. Mestinya amar ma'ruf, tapi amar nahi. Yang buruk diperintahkan, yang baik ditahan. Nggak usah ke masjid, padahal perintah. Nggak usah memakmurkan masjid, padahal perintah. Allah perintahkan untuk memakmurkan masjid, kita melarang. Ngapain memakmurkan masjid? Udah sholat mah nggak usah di masjid, di rumah juga boleh. Ini orang-orang yang munafik yang seperti ini. Kenapa? Karena Allah memerintahkan untuk memakmurkan masjid, justru kita ingin kira-kira masjid ini menjadi sepi. Allah perintahkan untuk berinfak, justru kita menahan. Ngapain bersedekah? Ngapain kamu berinfak? Nggak usah, nanti kamu akan miskin. Kalau kamu miskin, siapa akan menolong kamu? Orang tidak akan peduli kalau kamu jadi orang miskin. Sehingga dia takut untuk bersedekah. Orang yang seperti ini adalah orang yang munafik. Yang ketiga, sifat orang munafik adalah yaqbiduna aydiyahum, tangannya selalu mengepal, tangannya selalu menggenggam, tidak mau berbagi. Tangannya tidak mau terbuka, tidak mau memberi, ngepal. Ada pembangunan keagamaan, ngepal, nggak mau peduli. Ada fakir, ada miskin, tangannya tetap mengepal, tidak peduli. Orang yang mengepal tangannya, ini adalah orang yang tidak mau sedekah, orang yang tidak mau infak. Dan ini adalah kata Quran surat At-Taubah ayat 67. Inilah merupakan salah satu sifat-sifat orang-orang munafik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka daripada itu silakan, kata Allah, genggam tangan kamu, kamu jangan berbagi. Genggam tangan kamu, kamu jangan mau peduli. Genggam tangan kamu, kamu jangan pernah bersedekah. Tapi ingat, ketika ajal datang, datanglah kematian. Maka lihatlah apa tugas palebe. Ketika ada orang meninggal dunia, maka tangan yang menggenggam ini akan dibuka. Akan dibuka, akan disedekapkan. Disedekatkan tangannya, disuruh buka. Nggak ada orang meninggal dunia masih ngepal saja, nggak ada, pasti dibuka. Kenapa? Dipaksa. Apakah tangan kita harus dipaksa untuk membuka tangan ini? Apakah kita menunggu dipaksa tangan ini untuk dibuka oleh Pak Lebih? Apakah tangan kita ini dipaksa dibuka oleh Pak Ustadz?
Apakah tangan kita ini harus dipaksa dibuka oleh orang tua kita? Tentu kita tidak mau dulu mati. Dan ketika kita dibuka, bukan ingin dipaksa, tapi justru kesadaran. Kita sadar bahwa Allah memberikan harta kepada kita. Tidak semuanya milik kita, tapi ada milik fakir, ada milik miskin, ada milik anak yatim, dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi banyak sekali ayat-ayat memberikan penjelasan tentang bahayanya orang yang pelit. Ayat berikutnya, silakan nanti dibuka lagi Qurannya, surat At-Taubah ayat 34. Di sana lebih jelas lagi Allah memberikan, siapa orang yang tidak mau peduli, tidak mau berbagi, maka harta yang ia simpan, harta yang ia tumpuk, harta yang ia depositokan, harta yang ia tabung, nanti pada hari akhirat kata Allah akan dijadikan setrikahan, akan dijadikan gosokan yang panasnya luar biasa, dan akan digosokkan di punggung kita, akan digosokkan di dahi kita, akan digosokkan di punggung kita. Subhanallah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan Allah mengatakan, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah, inilah akibat daripada kamu menumpuk harta kamu. Inilah akibat kamu menumpuk harta kamu, mendepositokan harta kamu yang kamu tidak pernah berbagi. Inilah harta kamu yang kamu simpan, yang kamu tabung, yang kamu jadikan aset hanya untuk kepentingan kamu dan keluarga kamu, tidak mau berbagi. Inilah akibatnya, rasakan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Al-Quran surat Al-Imran, lagi Al-Imran ayat 180 pun memberikan penjelasan, bukan hanya nanti digosokkan, tetapi nanti akan dikalungkan di leher kita. Rumah kita yang tidak pernah diinfakkan, yang tidak pernah disodakokan, yang tidak pernah berbagi, harta benda kita, emas kita, intan kita, perak kita, berlian kita, akan dikalungkan di leher kita berupa api neraka yang sangat panas. Demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai kesimpulan, di bulan Ramadan adalah bulan latihan kita merasakan sakitnya lapar. Di bulan Ramadan latihan kita merasakan sakitnya haus. Maka daripada itu, berbagilah kepada orang yang haus, berbagilah kepada orang yang lapar. Siapakah orang yang haus? Siapakah orang yang lapar? Mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan. Mereka adalah fakir, mereka adalah miskin, mereka adalah yatim, mereka adalah piatu, mereka adalah orang-orang jompo yang tidak punya siapa-siapa. Berbagilah dengan mereka. Inilah yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, mari kita bersama akhiri dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami menyampaikan syukur kepadamu karena di pagi yang mulia ini kami masih bersama dengan sahabat kami beribadah di rumahmu, masjid ini. Ya Allah yang mulia, ya Allah, kami menyampaikan syukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kelebihan kepada kami. Kami hidup berlebih daripada teman-teman kami, daripada saudara-saudara kami, daripada keluarga kami, daripada tetangga kami. Maka daripada itu ya Allah, berikan kemampuan kepada kami, kekuatan kepada kami, agar kami mampu untuk bersyukur ya Allah. Mampukan kami agar kami mau berinfak ya Allah. Jadikan kami ya Allah orang yang mampu untuk mendermakan harta benda yang kami miliki ya Allah. Karena harta benda yang kami miliki hakikatnya adalah milikmu. Seandainya Engkau mengambil, maka tidak akan ada kemampuan bagi kami untuk menahannya ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang syukur, kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang infak, kumpulkan bersama kami dengan orang-orang yang sedekah ya Allah dalam surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh ampunan. Kami ingin bertobat kepadamu atas segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Jadikan Ramadan ini ya Allah bulan yang penuh ampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah kami kerjakan. Ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa keluarga kami, ampuni dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana
wa qiyamana wa qiraatana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa taqsina wa tabri biha wujuhana ya Allah ya ilahal alamin wa ya khairan nasi bi rahmatil arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian demikian, kurang lebihnya maaf akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.